Selamat malam Pak Arif. Ya, selamat malam Pak Fajar. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik-baik saja. Gini Pak, masuk ke dalam saya itu mau pendapat dari Bapak atau Sharing lah ya. sharing ya, kita Oke, tuh oke. sharing untuk menemukan solusi tentang kelas saya Pak. Gimana Pak? Maksud sampean yang Bapak harapkan solusi dari apa Pak maksudnya? Nah, itu Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas Pak. Oh, di dalam mengelola kelas. Tentunya Pak Fajar punya keresahan dalam masalah itu Pak ya. Iya Pak, saya punya keresahan yang saya itu ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, serta proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oke, baik. Silakan dulu. Ya, monggo. Biar lagi nyantai ya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gitu? Pokoknya dulu Pak. Siap ya. Gak ada acara malam ini Pak. Tak mengganggu saya main di sini Pak. Alhamdulillah lagi santai Pak. Oh, alhamdulillah biasa. Berarti saya tepat waktu datang ke sini Pak untuk membicarakan sama Bapak tentang permasalahan kelas saya Pak. Oke, siap. Dari permasalahan Pak Fajar tentang pengelolaan kelas agar kelas yang menjadi kondusif ya, yang jelas anak-anak menjadi fokus dalam pembelajaran, begitu maksud Bapak kan ya tadi. Yang saya tanyakan, apakah dari Bapak Fajar sendiri punya solusi dari itu Pak? Solusi saya itu Pak, metode pembelajaran, ingin berbagi metode pembelajaran, tapi belum menemukan cara efektif dan benar Pak. Itu yang saya hadapi Pak. Tentunya dari hal itu Pak Fajar punya kiat-kiat perencanaan ke depannya agar hal-hal yang Pak Fajar rasakan seperti yang Pak Fajar utarakan menjadi titik terang bagi Pak Fajar. Betul Pak, saya itu membutuhkan strategi di dalam kelas supaya itu ada permasalahan anak satu tuh sering mengganggu temennya waktu pembelajaran, sering ramai dan sering keluar masuk kelas Pak. Itu permasalahannya. Tapi saya ingin kelasnya itu enak dalam pembelajaran, tapi enak dengan santai, itu maksud saya Pak. Ya, baik. Apakah dalam pembelajaran Pak Fajar sering menggunakan seperti media-media pembelajaran yang tentunya Bapak banyak dapatkan dari ilmu-ilmu baik dari BIMTEK, seminar, mungkin bisa dipergunakan dan Pak Fajar bisa jelaskan apakah itu bisa dilakukan atau tidak Pak? Pembelajaran saya sering menggunakan proyektor. Mungkin dengan cara memakai proyektor, fokus anak itu lebih tertuju. Yang dimana anak tersebut yang sering mengganggu temannya, saya pembelajaran dengan menggunakan proyektor, mungkin dia dengan ada speaking, ada nyanyi, mungkin dia lebih tertarik dengan pembelajaran secara visual. Tapi ini akan saya lakukan Pak. Sementara saya cuma jarang saya lakukan. Mungkin dengan sering memakai pembelajaran dari proyektor
atau ilmu yang saya dapatkan dari KKG mungkin bisa diterapkan di kelas saya, Pak. Oke, sebenarnya dari permasalahan itu sendiri Pak Fajar sudah punya solusi, namun sama Pak Fajar belum diterapkan, hanya berupa sementara untuk perencanaan. Jadi kira-kira yang Bapak butuhkan dalam proses itu apa, Pak? Rencana saya, Pak, mau main, saya mau silaturahmi ke rumah anak tersebut. Apa ini karena faktor lingkungan, apa karena orang tuanya sibuk sama pekerjaannya sehingga anak ini butuh perhatian. Mungkin itu perencanaan atau rencana saya mau berkunjung atau silaturahmi ke rumah anak tersebut. Istilahnya ada pendekatan individu ya kepada murid. Betul. Kalau direntangkan untuk persentase dari sekian murid Bapak itu berapa persentase anak yang mengalami seperti itu, Pak? Saya perkirakan tuh 70%, Pak. 70%. Ya, yang mengalami persentase seperti itu. Saya itu ingin mencapai ke 90, berapa itu, Pak, supaya dalam pembelajaran di kelas itu kondusif, itu maksud saya, Pak. Berarti sekitar 25% murid Bapak yang seperti Bapak rasakan tadi istilahnya kurang aktif dan ada istilahnya bukan kenakalan tapi rentan anak itu malas atau gimana, Pak ya? Betul, Pak. Atau ini, Pak, masalah mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, atau karena dia ngumpul sama kakek neneknya, sehingga orang tua itu tidak mempunyai waktu untuk pendekatan kepada anaknya, dan seolah-olah anak itu mungkin dia di sekolah butuh kasih sayang orang tua dengan cara mencari perhatian atau mencari kesalahan supaya ditegur atau supaya dinasihati. Mungkin itu faktor yang selama ini ada di dalam diri murid saya itu. Oke. Dari permasalahan itu Pak Fajar sudah mempunyai solusi. Kira-kira kapan itu, Pak, bisa dilakukan oleh Pak Fajar? Rencana saya itu dalam waktu dekat, Pak, dalam 3 hari 4 hari ini saya mau berkunjung ke rumah anak-anak tersebut, dan sekalian saya janjian dulu sama orang tuanya apa dia ada di rumah enggak. Istilahnya itu saya silaturahmi, pendekatan antara ngobrol tentang permasalahan anak tersebut, Pak. Itu rencana saya. Yang kedua ya mungkin dari segi mungkin dari segi agama atau apa, sehingga dia kalau bicara sama temannya tuh tidak mengeluarkan kata-kata kotor, Pak. Karena kata kotor itu ke telinga tuh kayaknya kurang enak didengar, dan lagian kita kan sebagai pendidik harus memberi tahu cara sopan santun, cara berbicara, cara menghadapi orang yang lebih dewasa atau lebih di atasnya. Mungkin itu yang saya patenkan dulu ke orang tua anak tersebut atau anak tersebut, Pak. Baik, tentunya proses yang akan Bapak kerjakan itu akan agak memakan waktu yang lebih lama begitu ya, Pak ya. Dan semoga dari solusi yang Bapak akan lakukan ke depannya semoga menjadi pencerahan dan penjawab keresahan dari Pak Fajar sebagai wali kelas.
yang saya harapkan, Pak. Itu yang saya harapkan kepada anak didik saya, Pak, supaya apa? Saya tuh menerangkan, menjelaskan, tidak ada unek-unek di dalam hati saya, Pak. Dan satu ngerti, yang lain juga ngerti seluruhnya, itu maksud saya, Pak. Ya, baik. Dan saya hanya bisa mendoakan agar solusi yang Bapak akan lakukan itu menjadi berjalan lancar, Amin. sukses, dan tanpa kendala. Amin. Siapa? Sebelumnya saya berterima kasih ke Bapak karena bisa berkunjung, main ke rumah Bapak dengan santai. Selama ini yang menjadi unek-unek saya sekarang sudah terpecahkan dengan bertemu dengan di kediamanan Bapak. Saya lebih bebas untuk mengutarakan unek-unek saya, Pak. Oke, siap-siap. Monggo Pak, kuenya dulu Pak. Ya, makasih, Pak. Alhamdulillah, saya di sini berperan sebagai coach dan sebagai pemantau. Solusi yang menjadi unek-unek saya terpecahkan dan saya bisa menemukan jawaban serta jalan keluar setelah bertemu dengan coach atau bapak kepala sekolah di kediamanannya, sehingga saya bisa berbicara plong atau bebas dengan suasana yang santai, tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan, sehingga yang selama ini yang jadi pemikiran saya sudah terpecahkan, sudah terpenuhi. Mudah-mudahan bisa saya terapkan di dalam kelas. Mungkin itu saya sebagai coach. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Adik, monggo. Ya. Maaf ini Pak mengganggu malam-malam Pak. Oh, enggak, saya ini sekarang lagi santai di rumah, sekarang lagi tidak ada kerjaan. Ya. Sehat Pak Fajar. Alhamdulillah sehat, tapi berhubung cuaca ini kurang bersahabat mungkin untuk malam ini ya, agak dingin. Silakan Pak. Mana? Gini Pak, maksud dan tujuan saya untuk Pak Fajar malam ini hanya mau sharing Pak. Silakan. Yaitu tentang di sekolah saya, murid saya terutamanya banyak yang kurang aktif dan bisa dikatakan sering bolos Pak sekolah. Itu Pak yang menjadi keresahan saya, dan saya di sini mau sharing sama Pak Fajar. Boleh mungkin permasalahan yang menjadi di dalam kelas bisa Bapak sharing, kita saling menceritakan. Itu Pak, terutama yang saya resahkan di sini tentang kurangnya keaktifan murid dan sering bolosnya beberapa murid Pak dalam pembelajaran begitu Pak. Mungkin dari beberapa faktor mungkin Yang saya rasakan mungkin Pak, itu karena guru kurang tahu atau kurang mendalami minat siswa dalam pembelajaran. Istilahnya terkadang kan guru itu tidak mengerti minat siswa, bagaimana yang diminati siswa dalam pembelajaran. Misal Pak ya,
guru kurang welcome terhadap inovasi pembelajaran, istilahnya itu yang- kurang terbuka gitu ya, guru ya. yang selama ini, yang semakin ke depan ini semakin maju. Jadi guru hanya monoton dari pelajaran yang berpusat pada guru dan tidak yang seperti kita pahami sekarang bahwa dari kemerdekaan merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah itu yang benar. Ya betul Pak. Di situ kan diutarakan di pembelajaran saat ini bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu, Pak. Istilahnya itu mengikuti ya Pak ya, Ya, mengikuti kemauan. murid. Mungkin ada perencanaan ke depannya Bapak. Yang saya rencanakan Pak untuk kedepannya yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif Pak. Misal nomor satu yaitu kita sebagai guru harus membimbing siswa dalam pembelajaran di mana siswa itu menemukan hal baru Pak. Contoh seperti outdoor activity, kita mengajak murid di luar kelas untuk belajar. Istilahnya itu gini Pak ya, biar murid tidak tidak tegang gitu Pak ya. Ya. Di luar lapangan. Yang Mang kopinya sudah Mang? Mangga kopinya Pak? Ya, Masih hangat Pak. Nah, sekalian rokok Pak biar ya. Terima kasih Pak. ya biar suasana kita mencair Pak. Di sini enak Pak ya suasananya. Ya biasa Pak, alam pedesaan Pak. Jam segini ya sudah masuk semua teman-teman yang ada di sini Pak, karena besok aktivitas. Kebetulan saya sekarang lagi pekerjaan sudah selesai semua. Tapi untung Bapak kesini waktu saya pas tidak ada aktivitas. Berarti Makanya kita sih itu enak Pak gitu. saya kesini tidak mengganggu Nah, aktivitas nah, Bapak ya. silakan, Pak. Kita nyantai Pak ya. Santai kita santai Pak, untuk permasalahan ke depan. Jadi yang saya mau sharingkan ini Pak, solusi yang saya rencanakan di awal yaitu melakukan outdoor activity, pembelajaran di luar kelas, dan yang kedua yaitu pemakaian proyektor untuk media pembelajaran. Kan itu menurut saya merupakan hal baru, mungkin menjadi daya tarik bagi siswa untuk selalu mengikuti pembelajaran dan tidak mau bolos lagi untuk sekolah begitu. Itu bagus Pak menurut saya Pak. Proyektor itu mungkin di kelas lengkap kabel-kabelnya itu Pak kan? Alhamdulillah sekolah saya bisa dikatakan lengkap Pak dalam media pembelajaran. Berarti dalam penggunaan proyektor di dalam masalah Pak ya? Alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, mungkin itu menjadi solusi Pak bagi saya pribadi dan teman-teman Pak. Dengan rekan sejawat teman-teman Bapak tanggapannya kira-kira itu ada kolaborasi atau gimana, bisa Bapak jelaskan biar saya lebih paham. Tentunya Pak, sebagai kepala sekolah. Tentunya dalam proses pembelajaran kita sangat memerlukan kolaborasi antara teman sejawat maupun dari guru ke murid, karena hal itu tidak akan lepas
dari setiap harinya, karena Betul. kalau itu tidak terjadi maka proses pembelajaran akan terhambat, begitu kan Pak? Betul. Level yang Bapak inginkan sampai berapa kira-kira yang Bapak inginkan? Sementara yang saya pandang Pak, dari kalau dinilai dari angka level itu, sementara karena ketidakaktifan dan sering bolosnya murid saya ini masih bisa dikatakan 80% Pak. Jadi 20%-nya itu yang menjadi keresahan saya. Betul. Bapak punya perencanaan, punya kedepannya seperti supaya murid lebih perhatikan ke pelajaran Bapak. Gimana? Maksudnya itu yang Bapak terapkan di pembelajaran itu. Ya itu tadi Pak, kita harus sebagai guru harus welcome terhadap inovasi-inovasi pembelajaran yang semakin ke depan semakin maju Pak. Yang jelas dipadukan oleh kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, kan begitu Pak ya. Yang kita mau rencanakan dari tahap awal ini yaitu memberikan inovasi pembelajaran yang hal baru bagi murid agar anak itu merasa senang Pak. Seperti yang saya katakan tadi, awalnya kita mau melakukan outdoor activity Pak, pembelajaran di luar kelas. Saya dukung, semoga Bapak berhasil Amin. menerapkan pembelajaran yang Bapak harapkan. Amin. Mungkin saya juga memberikan dorongan supaya Bapak lebih bersemangat lagi. Amin. Monggo Pak, Pak jajannya dulu Pak biar Ya, terima kasih. suasana menjadi cair. Monggo. Baiklah, percakapan yang saya lakukan dengan coach saya dan saya sebagai coach dan sekaligus pemantau, yang saya petik dari percakapan pada malam hari ini yaitu di mana coach membimbing coach agar bisa mencari solusi dari keresahan sendiri, dan yang kedua yaitu peran coach dalam percakapan pada malam hari ini sangat luar biasa. Dan tentunya saya sebagai coach, menurut penilaian saya pribadi, alhamdulillah mungkin bisa dikatakan berjalan sempurna dan lancar. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.